Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Aurehan. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan part ke-7 dari pembahasan soal asli OSNK IPA SMP tahun 2025. Kita akan bahas 4 soal lagi pada video kali ini. Tetapi sebelum itu, buat kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang, nyalakan loncengnya. Yuk kita mulai pembahasan soalnya. Nah, tetapi buat kalian yang ingin mendapatkan akses lebih awal di video-video terbaru dari kami, jangan lupa untuk berlangganan ya. Caranya klik aja tombol gabung di samping tombol subscribe di bawah video ini. Oke, kita akan mulai pembahasan soal kita dari soal nomor 25. Kita baca dulu soalnya bersama-sama. Sebuah benda berada di dasar bidang miring licin dengan kemiringan 30 derajat. Benda itu diberi kecepatan awal sehingga bergerak naik pada bidang miring sejauh 1 meter sebelum mulai bergerak turun. Jika G adalah percepatan gravitasi, kecepatan awal benda itu adalah titik-titik. Diketahui sin 30 derajat adalah 0,5 dan cos 30 derajat adalah 0,5 akar 3. Nah, jadi menurut kalian kira-kira gimana sih cara untuk penyelesaiannya? Yuk kita mulai pembahasan soalnya. Nah, jadi di sini perhatikan kita akan menggunakan yang namanya hukum kekekalan energi ya. Jadi bunyi dari hukum kekekalan energi yang pertama ya, hukum satu termodinamika berbunyi energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain tapi tidak bisa diciptakan ataupun dimusnahkan karena energi bersifat kekal. Maka energi yang ada di alam semesta ini jumlahnya tidak pernah berubah, tidak bertambah dan juga tidak berkurang. Yang ada hanyalah perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, jadi perhatikan di sini ya. Kita coba untuk melihat di sini kita akan menghitung besar kecepatan awal V0 yang dibutuhkan agar sebuah benda dapat meluncur naik sejauh 1 meter pada bidang miring dengan sudut 30 derajat hingga terhenti tepat di titik tersebut. Nah, jadi di sini sudah diketahui dalam soal bahwa besar sudut bidang miringnya adalah 30 derajat ya. Kurang lebih ilustrasi gambarnya bisa kita lihat di gambar yang di bawah ini ya. Nah, tentunya di sini ada kecepatan awal yang mempengaruhi benda tersebut naik bergerak 1 meter. Dan di sini kita juga diketahui ada nilai-nilai sin 30 dan juga cos 30 yang akan kita gunakan nantinya. Jadi perhatikan ilustrasinya ya. Di sini ada ketinggian di mana dari posisi yang belum naik ke posisi yang sudah naik 1 meter, dia tentu ada ketinggian yang akan kita hitung nanti ke depannya. Di sini perhatikan sebelum benda mulai turun, ingat kecepatannya tentu akan menjadi 0 dulu, kemudian barulah dia akan meluncur turun kembali. Nah, jadi di sini kita akan coba menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Nah, di sini posisi 1 adalah saat benda di dasar bidang miring ya, dan ketinggiannya di 0 meter ya. Jadi di sini kondisi pertama adalah yang di sini, kondisi 1. Kondisi 2 adalah ketika dia naiknya 1 meter dan bersiap turun ketika V0-nya itu adalah 0 meter per second dan ketinggiannya itu tidak sama dengan 0. Maka di sini kita pakai rumus kekekalan energi. Jadi energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2 ya, EM itu adalah energi mekanik. Kemudian di energi mekanik itu ya ada yang namanya energi potensial, ada juga energi kinetik. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda yang diam dan energi kinetik adalah benda yang bergerak. Nah, jadi EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 tambah EK2 ya. Energi potensial 1 tambah energi kinetik 1 sama dengan energi potensial 2 tambah energi kinetik 2. Nah, ketika yang EP1 ya, maka di sini nilai energi potensialnya adalah 0 ya. Karena dia nilainya itu ketinggiannya 0 ya, kan energi potensial itu kan MGH ya, butuh nilai ketinggian. Sedangkan dia ini kan hanya itu 0, maka dia nilai energi potensialnya tentu 0 juga, seperti itu. Nah, di titik yang diam tadi itu dia akan dikenakan senilai kecepatan awal atau V0 sehingga nanti dia bergerak 1 meter ke atas, maka bisa kita hitung dengan rumus ya, EK itu nilainya adalah 1/2 mv kuadrat ya. Nah, di sini kita masukin 1/2 kali M, M-nya itu kita tulisin M aja karena nggak diketahui dalam soal, kali dengan V0 pangkat 2. Nah, V0-nya itu yang akan kita cari tahu sama dengan ya, di posisi yang tertinggi nanti ya, di posisi 2 itu nanti bendanya itu tidak memiliki kecepatan lagi karena dia akan diam, V-nya itu akan menjadi 0. Nah, tetapi karena sudah ada ketinggian di titik kedua ya, ada nilai H yang mempengaruhi, maka yang ada itu nilai energi potensialnya ya. Berarti M kali G kali H2 ya, titik yang dimana dia akan berhenti setelah bergerak 1 meter. Ditambah dengan energi kinetiknya akan 0 karena dia bendanya akan diam. Maka di sini nantinya adalah 1/2 M kali V0 pangkat 2 sama dengan MGH2. Nah, di sini masanya ini boleh kita coret adik-adik ya, karena di kiri dan kanannya ada dikali massa, maka massanya boleh kita coret. Maka yang tersisa adalah 1/2 kali V0 pangkat 2 sama dengan G
kali 0,5. Ya, 0,5-nya dapat dari mana? Perhatikan H2-nya ini bisa kita cari dengan nih melihat ketinggian benda saat menempuh 1 meter dengan menggunakan aturan trigonometri. Nah, sin theta ya. Jadi tetanya itu yang mana? Tetanya yang ini yang tadi udah diketahui 30 derajat ya. Itu nilainya bisa kita peroleh dari depan per miring ya. Depan yang mana? Depannya itu yang yang H2 tadi dibagi dengan miring. Miringnya sudah kita tahu bahwa dia bertambah 1 meter tadinya. Maka di sini ya sin 30 derajat sama dengan H per 1 ya. Maka sin 30 tadi udah diketahui dalam soal nilainya 0,5 berarti 0,5. Maka ini dapatnya di 0,5 sama dengan H karena di sini kan dikaliin silang ya. Kan 0,5 sama dengan H per 1 dikaliin silang. Ini kali ini maka nanti dapat nilai ketinggiannya adalah 0,5. Maka nanti kita masukin H2-nya adalah 0,5 seperti itu. Nah, kemudian ya karena ada gravitasi ya, gravitasinya ini belum diketahui, nanti tinggal kita kaliin aja dengan G. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat ya 1/2 dan 0,5 itu nilainya sama adik-adik ya. Maka kita coret aja. Nanti di sini jadinya kan V0 pangkat 2 itu sama dengan G. Nah, lawan dari pangkat 2 adalah akar. Maka kita akarin aja G-nya tadi. Maka V0 sama dengan akar G. Maka di sini kita akan dapat bahwa jawaban yang tepat adalah yang opsi C. Ya, itu adalah nilai kecepatan awalnya. Ya, seperti itu. Jadi dalam soal ini jika G adalah percepatan gravitasi nih. Kayaknya lupa diketik oleh tim kami ya. Jadi seperti itu untuk cara penyelesaian soal nomor 25 ini. Jadi semoga kalian paham terkait tentang rumus hukum kekekalan energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2, di mana di energi mekanik itu ada energi potensial dan energi kinetik masing-masingnya. Energi potensial rumusnya mgh, sedangkan energi kinetik rumusnya 1/2 mv kuadrat. Ya, semoga kalian ingat rumus ini karena nanti akan kalian temukan lagi di soal-soal yang mendatang. Mungkin di tahun ini 2026 ada soal yang seperti ini, jadi jangan sampai lupa untuk dihafalkan. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Di soal nomor 26 kita baca dulu soalnya bersama-sama. Sebuah pipa U diisi air sehingga permukaan air di kedua kakinya sama tinggi. Kemudian udara di salah satu kaki diberi tekanan P sehingga permukaan air di kaki itu 1 cm lebih tinggi dari permukaan air di kaki yang lain. Jika massa jenis air 1 gram per cc dan anggaplah percepatan gravitasi adalah 10 meter per second, maka nilai dari tekanannya, nilai P-nya itu sama dengan titik-titik. Oke. Jadi untuk menyelesaikan soal ini ya kita harus mengetahui dulu kurang lebih ilustrasi dari gambarnya. Di sini sudah kami berikan ilustrasi dari kondisi awal dan juga kondisi akhir. Kondisi awal yang di sebelah kiri ya, kondisi awal yaitu di mana ketinggiannya di masing-masing kaki itu sama, dan di posisi akhir di mana ketinggiannya itu berbeda kurang lebih seperti yang gambar sebelah kanan. Untuk kondisi awal, air pada masing-masing kaki pipa menerima tekanan yang sama. Nah, kemudian di posisi akhir kondisi airnya di salah satu kaki diberi tekanan P dan ketinggiannya menjadi 1 cm lebih tinggi daripada air di kaki sebelah. Nah, berdasarkan hukum utama hidrostatis, tekanan pada zat cair sejenis yang terletak di dalam satu bidang datar adalah sama. Apa yang akan terjadi setelahnya ya? Jadi nilai tekanannya itu sama, berarti PA sama dengan PB ya. PA itu yang di sini perhatikan ya, PA adalah salah satunya ya. Jadi A itu kita asumsikan yang kiri, sedangkan yang B adalah yang kanan. Nah, jadi yang A itu yang naiknya 1 cm. Jadi untuk yang PA itu di sini kita bisa jabarin menjadi P0 ya, ditambah dengan P ditambah dengan rho GH itu akan sama dengan P0 yang sebelah kanan tadi tidak bergerak ya. Nah, jadi di sini ya kita bisa mencari nilai P-nya ya dengan cara ini bisa kita pindah-pindahin P0-nya ke ruas kanan, kemudian rho GH-nya juga ke ruas kanan, yang awalnya positif jadi negatif. Berarti P sama dengan P0 kurang P0 kurang rho GH ya. Nah, P0 kurang P0 tentu akan habis, maka yang tersisa adalah yang rho GH-nya adik-adik ya. Rho GH-nya itu nilainya gimana cara untuk hitungnya. Nah, di sini ya karena kita mau menggunakan yang negatif rho GH ini, kita harus tahu bagaimana cara untuk mengkonversi dari 1 gram per cc itu menjadi satuan internasionalnya dalam bentuk kilogram per meter pangkat 3. Nah, di sini cara untuk konversinya, kita ketahui bahwa 1 gram ya. 1 gram itu adalah 0,001 kilogram ya, karena naik 3 tangga atau bisa kita bentuk menjadi 1/1000 ya kilogram. Nah, untuk yang cc ya, 1 cc itu sama dengan 1 cm pangkat 3. Kalau kita mau konversi ke dalam meter pangkat 3, dia naiknya 2 tangga,
Artinya 1 cm pangkat 3 tadi itu sama dengan 1/1.000.000 untuk nilai dalam meter pangkat 3. Nah, untuk mengkonversinya berarti kan yang di bagian atas 1/1000 ya kilogram, kemudian dibagi dengan 1/1.000.000 meter pangkat 3. Maka di sini pembagian adalah perkalian yang terbalik, maka 1/1000-nya tadi kita akan kaliin dengan 1.000.000 adik-adik ya. Nah, kayak gini. Nanti satuannya itu sudah dalam bentuk kilogram per meter pangkat 3. Nah, ini 0,3-nya kalian coret, maka kalian akan mendapatkan 1000 kilogram per meter pangkat 3 dalam satuan internasional. Itulah alasan kenapa di sini tiba-tiba muncul 1000. Ya, ini juga salah satu bentuk hafalan ya yang harus kalian ketahui bahwa massa jenis air itu ya dalam satuan internasional nilainya selalu 1000 ya. 1000 kilogram per meter pangkat 3. Nah, ini kita kaliin dengan gravitasinya tadi diketahui dalam soal adalah 10 meter per second. Kemudian dikaliin dengan di sini ya ketinggiannya itu katanya naik 1 cm, maka yang 1 cm-nya tadi kita ubah dalam satuan meter, maka dia naik 2 tangga artinya dibagi 100 ya, dapatnya di 1/100 meter, maka ini muncul 1/100. Nah, ini kalau kita operasiin ya 0,2-nya boleh kita coret, maka yang tersisa adalah negatif 100 Pascal ya. Maka di sini kita dapat bahwa jawabannya yang opsi A seperti itu ya. Jadi di sini kalian harus tahu rumusnya, cara untuk konversi untuk menjadi satuan internasionalnya sebelum dimasukkan ke dalam rumusnya ya. Semoga pembahasan ini bermanfaat buat kalian. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, tetapi sebelum itu buat kalian yang ingin mendapatkan PDF pembahasan soal asli ini ya, link pembelian sudah kami sertakan beserta yang matematika dan juga yang IPS-nya. Check out sekarang ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 27. Kita baca dulu soalnya bersama-sama. Sebuah bola ditarik vertikal ke atas dengan tali pada kecepatan tetap 1 meter per second. Ketika posisi bola 4 meter di atas lantai, talinya itu putus. Bola menyentuh lantai setelah titik-titik detik sejak tali putus. Anggaplah percepatan gravitasi adalah 10 meter per second. Opsi A 1,2 detik, B 1,0 detik, C 0,8 detik, atau D 0,5 detik. Nah, kalau menurut kalian gimana sih cara untuk penyelesaiannya? Yuk kita mulai pembahasan soalnya. Nah, di sini jawabannya tepat adalah yang B 1,0. Tapi kenapa demikian? Perhatikan. Nah, diketahui dalam soal adalah kecepatannya adalah 1 meter per second, ketinggiannya di 4 meter saat tali putus, dan gravitasinya sama dengan 10 meter per second kuadrat. Nah, di sini ya waktu untuk mencapai tanah adalah T ya yang ditanyakan. Perhatikan. Nah, jadi di sini rumusnya yang akan kita gunakan adalah H sama dengan V0 T tambah 1/2 ya kali dengan gravitasi kali dengan ketinggiannya dipangkatin 2 ya. Di sini perhatikan adik-adik, V0 yang digunakan dalam soal ini adalah negatif V karena kecepatannya tetap namun beda aja arahnya. Arahnya itu ke atas. Nah, di sini ya hanya itu kita substitusi jadi 4 ya. Kemudian di sini V0-nya kita ganti menjadi ya negatif 1T ya. Jadi kita pakai yang V-nya itu yang negatif V karena arahnya itu berbeda. Jadi kita masukin negatif 1 ya. Kemudian ditambah dengan 1/2 kali 10 kali T pangkat 2. Nah, kemudian ya ini kita pindah-pindahin aja ya supaya dapat nilainya. Ya 4-nya pindahin ke kanan, maka kita akan dapat negatif T tambah 5T pangkat 2. Dari 10 bagi 2 ini dapatnya 5T pangkat 2 dikurangi 4. Ya, ini kita akan dapat persamaan kuadrat di mana 5T pangkat 2 kurang 1T kurang 4. Nah, ini kita tinggal faktorin aja ya. Boleh juga kita mau pakai nilainya ambilnya ya. Ini kita ambil sebagai A, ini kita ambil sebagai B ya, bisa kita ambil ini sebagai C ya. Kita bisa gunakan rumus persamaan kuadrat ya. Atau boleh juga kalian faktorin biasa aja juga bisa ya, nanti dapat nilainya. Kalau mau pakai persamaan kuadrat rumusnya T12 sama dengan min B plus minus akar B pangkat 2 kurang 4AC per 2A. Kalian tinggal substitusi aja nilai-nilainya tadi A, B, C-nya. Nanti akan kalian dapatkan bahwa nilainya menjadi T1-nya 1 tambah 9. 1 tambah 9 per 10 dapatnya di 1 second. Kalau kita masukin T2-nya, ya kita masukin nanti dapatnya di 1 kurang 9 per 10. Dapat nanti di negatif 8 per 10. Ya, nanti di sini dapatnya negatif 0,8. Nah, karena waktunya itu nggak mungkin negatif ya, maka di sini yang ini tidak memenuhi. Maka yang benar adalah yang 1 secondnya tadi ya. Maka di sini
dari pembahasan tersebut ya, cara kita mendapatkannya, maka jawaban yang tepat adalah yang opsi B, seperti itu ya. Jadi ini tentang materi persamaan kuadrat aja, kalau kalian mungkin belum paham ya, atau bagaimana, komen aja di kolom komentar nanti. Mungkin akan teman-teman kalian bantu bagaimana cara untuk penyelesaian yang benarnya ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 28, kita baca dulu soalnya bersama-sama. Urutan warna pelangi dari atas ke bawah adalah merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Berarti di dalam air titik-titik. Opsi A, cahaya merah merambat sama cepat dengan cahaya biru. Opsi B, cahaya kuning merambat lebih cepat dari cahaya hijau. Opsi C, cahaya nila merambat lebih lambat dari cahaya ungu. Opsi D, panjang gelombang cahaya ungu lebih besar dari panjang gelombangnya di udara. Nah, kalau menurut kalian, jawaban yang tepat itu yang mana? Kami berikan waktu 5 detik buat kalian berpikir. 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Yuk kita mulai pembahasan soalnya. Nah, di sini jawaban yang paling tepat adalah yang opsi B, cahaya kuning merambat lebih cepat dari cahaya hijau. Kenapa demikian? Cahaya merambat lebih cepat ketika panjang gelombangnya lebih panjang. Panjang gelombang paling panjang hingga paling pendek sesuai dengan urutan Meiji-Kuibi-Niu. Ya, maka cahaya kuning yang panjang gelombangnya lebih tinggi daripada cahaya hijau akan merambat lebih cepat. Maka dari penjelasan tersebut, jawaban yang tepat adalah yang opsi B tadi ya. Seperti itu penjelasannya, semoga kalian paham. Kalau ada pertanyaan ataupun pendapat yang berbeda, komen aja di kolom komentar. Yuk kita tutup video ini dengan latihan soal. Nah, tetapi sebelum itu buat kalian yang lagi nyari ebook untuk persiapan OMI 2026, untuk semua mata pelajaran kami menyediakan pembahasan dari tahun 2018 sampai dengan 2023 untuk tingkat kabupaten, kota, dan juga provinsinya. Link pembelian kami sudah sertakan di bimbelarahan.id atau kalian bisa kunjungi nomor admin kami aja ya, chat aja di sana 087860622162 untuk pembeliannya ya. Nah, itu dia tadi ya 4 soal asli yang kita bahas. Nah, kalau misalnya kalian butuh latihan soal, di sini sudah kami berikan sebuah latihan soal ya tentang gaya Lorentz. Silahkan dikerjakan. Kalau misalnya kalian sudah tahu jawaban yang tepat itu yang mana, komen aja di kolom komentar. Yuk dikerjakan ya. Nah, itu dia tadi video pada pertemuan kali ini. Kalau misalnya kalian suka dan video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.